Apa rahasia bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji hanya satu kali? Dan apa rahasianya orang tersebut bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh berulang-ulang kali? Mari kita simak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rukna wal maqam yakutani min yawaqitil jannah walaula mama satu aidil musyrikin la'adha'ana ma bainal masyriqi wal maghrib. Kita lanjutkan bahasan kita cabang iman yang ke-25, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Di antara keistimewaan pelaksanaan ibadah haji, ada orang yang bernasib cuma satu kali dalam hidup, walaupun memang pelaksanaan ibadah haji yang wajib adalah yang pertama. Adapun yang kedua dan selanjutnya itu adalah sunat hukumnya. Jadi seumur hidup cuma satu kali. Ada juga orang yang bernasib berulang kali setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Apa rahasia bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji hanya satu kali? Dan apa rahasianya orang tersebut bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh berulang-ulang kali? Mari kita simak jawabannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah kembali dari Syam menuju negara Mekah, menemui putranya yang bernama Nabi Ismail, putra Siti Hajar atau Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha amaroni an abniya hahuna baitan. Wahai Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku agar aku membangun suatu tempat yang dinamakan Baitullah. Maka setelah Nabi Ismail mendengar kabar bahwa ayahnya yang bernama Ibrahim akan membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah wa Ibrahim yabni. Nabi Ibrahim yang memasang batu bata dan Nabi Ismail yang memberikan batu batanya. Lalu selanjutnya, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai melaksanakan pembangunan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, adzin finnas bil hajj. Wahai Ibrahim, kabarkan, beritahu kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka sabda Nabi Ibrahim menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, kaifa unadi wa ana bainal jibal walam yahdurni ahadun. Ya Allah, bagaimana aku harus menyerukan manusia untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan aku di sini cuma berdua antara aku dan putraku yang bernama Ismail. Di hadapan kami ini tidak ada seorang pun manusia yang hadir, mungkin tidak bisa mendengar karena tidak ada siapa-siapa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaikan nida wa alayyal balag. Cukup bagimu wahai Ibrahim memanggil saja. Adapun yang menyampaikan isi panggilanmu atas perintahku, itu kewajibanku menyampaikannya. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke gunung Abi Kubes, waso'ada hadal hajar, dan naiknya itu memakai alat, memakai batu pijakan, yaitu batu yang dipijak
ketika beliau memasang batu bata. Kan biasanya kalau seorang tukang bangunan ketika memasang bata, semakin tinggi bata pasangannya berarti memerlukan batu pijakan. Kalau di tanah Arab tidak ada bambu, yang ada cuma batu, sehingga batu pijakannya untuk memasang batu bata Ka'bah semakin tinggi itu menggunakan batu juga. Jadi batu pijakan baginda Nabi Ibrahim ketika memasang batu bata yang semakin tinggi untuk membangun Ka'bah dinamakan Makom Ibrahim. Jadi yang dinamakan Makom Ibrahim adalah tempat berpijak. Maka lapad makom ini adalah bukan kuburan, tapi isim makan dari lapad koma. Makom, koma berarti berdiri. Kalau makom berarti tempat berdiri. Sudah bisa dipastikan Makom Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memasang batu bata untuk membangun Ka'bah, atau ketika baginda Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah untuk naik ke Jabal Abi Qubais menggunakan makom tersebut. Ketika beliau sudah naik ke Jabal Abi Qubais dengan menaiki batu yang pernah digunakan untuk memasang bata ketika membangun Ka'bah, maka langsung Nabi Ibrahim alaihissalam berseru. Isi seruannya, sabda Nabi Ibrahim, ya ma'syarul muslimin, inna rabbakum bana lakum baitan wa amarakum an tahijju fa ajabahun nas min aslabil aba wa arhamil ummahat. Paman ajabahu marotan hajja marotan wa man ajabahu asron hajja asron. Apa isi seruannya? Ya ma'syarul muslimin, wahai jamaah muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membangun dengan tanganku, yaitu Baitullah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk membangun Ka'bah, dan Ka'bah sudah selesai dibangun, maka kalian semua harus melaksanakan ibadah haji. Maka seruan Nabi Ibrahim tersebut dijawab oleh arwah-arwah yang masih ada di tulang rusuk ayah dan di rahim seorang ibu. Maka ketika ruh kita menjawab seruan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji, menjawab labbaik Allahumma labbaik satu kali, maka orang tersebut akan bernasib melaksanakan ibadah haji hanya satu kali. Bagaimana halnya ketika seruan Nabi Ibrahim itu dijawab oleh ruh kita dengan jawaban yang berulang-ulang kali, sebagai contoh sampai 10 kali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik tersebut sampai 10 kali, maka orang tersebut akan ada nasib melaksanakan ibadah haji sebanyak 10 kali. Adapun bagi arwah-arwah yang mendengar seruan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji yang tidak menjawab, berarti orang tersebut tidak mungkin ada nasib untuk beribadah haji. Sahabat sena rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, mulianya Makom Ibrahim dan mulianya rukun-rukun yang ada di seluruh sudut Ka'bah, ada salah satu sabda Rasulullah SAW, innar rukna wal makom yakutani min yawaqitil jannah walaula mama satu aidil musyrikin la ana ma bainal masyriqi wal maghrib. Ingatlah, sesungguhnya rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Syami, itu semuanya sudut-sudut Ka'bah termasuk Makom Ibrahim adalah inten yakut yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Hajar Aswad namanya adalah Hajar Abyad. Lalu Hajar Aswad itu yang asalnya putih terlalu banyak dicium oleh orang-orang musyrikin, maka yang tadinya putih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena atas dosa-dosa kemusyrikan akhirnya menjadi menghitam batu tersebut. Jadi beralih warna, yang tadinya Hajar Abyad, batu putih berasal dari surga, lalu dicium oleh orang-orang yang berdosa, termasuk oleh orang-orang kafir,
maka ciuman tersebut bisa merubah warna daripada batu abyad menjadi hajar aswad, yaitu batu hitam. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itu saya yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah adanya tentang makom Ibrahim. Mudah-mudahan kita ada nasib dan nisab untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.